ulangi lagi ya. Iya, sebelum dilanjutkan juga nih Dok, ada anggota Komisi 9 DPR, Pak Rahmat Handoyo, kita sapa ya, Pak Rahmat. Selamat malam Pak Rahmat. Selamat malam, salam sehat Mas Yudit. Apa kabar? Sehat selalu Pak Rahmat. Ini kita Ya. juga bersama dengan Dr. Yusuf ya, yang menjelaskan terkait apakah sudah tepat ini langkah ketika masih tinggi-tingginya ya. Silakan dilanjutkan kembali dulu. Monggo, silakan. Ya, Mas Rahmat, selamat sore. Salam sehat Dok. Ya, jadi saya ceritakan bahwa kemarin saya kebetulan berkomunikasi dengan teman saya yang kebetulan sempat bersekolah S2 dan S3 di Jepang, tapi asal Indonesia, jadi udah lama tinggal di Jepang ya. Nah, beliau mengatakan bahwa di Jepang itu ternyata peningkatan kasus Omikron sangat tinggi dan tingkat kematiannya lebih tinggi daripada Delta gitu loh. Dan akhirnya teman saya sendiri pun terpapar ketika kasus Omikron ini, meskipun memang tidak bergejala karena dia sudah vaksin ya, sudah lengkap vaksinnya. Nah, itu yang kita harus waspada. Jadi penentuan pemerintah, kebijakan pemerintah ini terkait dengan kebijakan tidak perlu antigen dan PCR, itu perlu dikaji benar-benar supaya tidak nanti berdampak lagi ketika kasus bertambah banyak. Jadi saya belajar sebagai public health, meskipun seorang dokter, saya belajar untuk mengatasi masalah sebelum terjadinya masalah gitu loh. Artinya sebelum orang-orang meninggal, kita mencegah supaya terjadi peningkatan kematian. Sementara kalau saya sebagai seorang dokter, saya belajar mengobati pasien yang sudah terpapar, pasien yang sudah sakit. Sementara sebagai ahli kesehatan masyarakat, saya diajarkan untuk melakukan preventif dan promotif agar masyarakat bisa hidup panjang, berumur panjang, tidak terpapar sakit. Itu kata kuncinya. Nah, kemudian terkait dengan kebijakan tadi, antigen dan PCR, kebetulan tadi itu coba nih masuk ke sistem dari Peduli Lindungi saya. Kemudian, kan kemarin juga diwawancara ya, soal harus mengisi e-hack ya. Nah, sekarang saya udah ngisi ini, seolah-olah saya ke Denpasar, kemudian saya lihat, saya layak terbang nggak? Ternyata saya tidak layak terbang, merah status saya. Karena meskipun sudah vaksin dosis ketiga, hasil tesnya tidak ditemukan gitu. Jadi di sistem e-hack ini tetap masih membutuhkan antigen dan PCR gitu loh. Ini coba nih. Ini baru saya coba jam 7.10 tadi. Ketika Elvinta nelfon saya untuk wawancara, saya coba membuka e-hack saya dan saya menuliskan seolah-olah saya terbang ke Denpasar. Ada layak terbang gitu. Membuka apa Pak? Masuk ke e-hack, program Peduli Lindungi. Program Peduli ya. Iya. Kemudian saya masukkan nama saya, nick saya, kemudian saya entry, berbunyi bahwa Dokter Yusuf sudah ketiga, tetapi tidak layak terbang karena belum ada antigen PCR-nya. Jadi di sistem Peduli Lindungi tetap membutuhkan PCR dan antigen untuk seseorang layak terbang. Kira-kira itu sih. Berarti dalam artian program Peduli Lindunginya belum diperbarui atau belum sinkron dengan apa yang sudah diputuskan kebijakannya oleh Pak Lut ya? Betul. Oke. Sinkronisasinya belum terjadi. Ya, saya ke Pak Rahmat ya. Bagaimana kalau Pak Rahmat sendiri melihat kebijakan ini Pak? Sudah tepatkah Pak? Jadi begini, apa yang disampaikan oleh dokter itu nggak salah ya. Saya memahami suasana batin karena memang dari sisi medis benar adanya. Preventif dan promotif menjadi salah satu kunci dalam rangka pengendalian COVID-19. Itu dulu. Yang kedua, bahwa apa yang disampaikan pemerintah terhadap rencana untuk membebaskan terhadap PCR maupun hal-hal yang lainnya, saya kira bukan tanpa dasar. Pasti pemerintah melakukan suatu rencana itu berdasarkan scientific, berdasarkan data, berdasarkan penelitian, dan yang utama tentu berdasarkan masukan dari ahli epidemiolog maupun ahli-ahli yang lain. Dan juga sebagai pembanding ya, meskipun kita juga tidak latah untuk membandingkan di negara lain ya, di negara lain juga sudah mulai proses penyesuaian-penyesuaian, bahkan mohon maaf ya, di negara lain juga sudah menyampaikan tidak ada protokol kesehatan di tempat umum, tetapi untuk tempat-tempat yang tertutup itu masih diwajibkan.
Namun demikian itu catatan-catatan itu kan di negara lain kan pasti dengan prasyarat yang sudah dilakukan ya. Salah satunya adalah vaksinasi yang sangat tinggi. Kemudian itu yang menjadi booster juga sangat tinggi. Tetapi apakah cukup? Ternyata tidak. Di negara lain juga vaksinasi tinggi juga Jepang misalnya tadi yang Dr. Yusuf sampaikan ya, kejadian kematian red kitnya masih tinggi sekali gitu ya. Nah ini menjadi perhatian dan menjadi peringatan dan menjadi pasang kuda-kuda kita. Nah, kembali lagi apa yang disebutkan oleh pemerintah. Sekali lagi itu sudah didasarkan dari penelitian, masukan dari para ahli. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana menyikapi terhadap ketentuan atau kebijakan yang sudah disampaikan oleh pemerintah barusan. Ya saya kira karena kita ini menjadi salah satu yang sudah kita berterima kasih pada pemerintah meskipun kita tidak memiliki vaksin secara mandiri tetapi kita juga sudah cukup tinggi, tetapi menjadi pertanyaan atau peringatan kita bahwa vaksin kita yang tahap pertama menjadi salah satu yang sudah cukup baik 95-98%, tetapi yang kedua kan masih 70%. Nah, kita gunakan dalam rangka meskipun itu kita pahami dari sisi keilmuan maupun penelitiannya kan sudah pasti ada. Datanya barangkali bor kita tidak diikuti atau kasus kita tinggi tapi tidak diikuti bor yang berlebihan. Kemudian juga fatality rate-nya juga tidak sebesar ketika Delta itu menjadi salah satu barangkali ya. Saya belum membaca detail kajiannya dari pemerintah tetapi penjelasan secara utuh, tetapi saya memandangnya berpikir positif. Justru momentum itu kita gunakan dengan kebijakan pemerintah itu kita gunakan untuk pertama kepada pemerintah daerah karena vaksinasi sukses dan tidaknya faktor utama adalah pemerintah daerah. Karena yang pemerintah pusat menyediakan vaksin, sedangkan vaksin daerah yang membumikan itu adalah perangkat pemerintah daerah bersama seluruh jajarannya nakes dan dokter dan teman-teman yang lain. Itu yang kedua, apakah cukup vaksinasi? Tidak akan cukup. Vaksinasi penting ya, vaksinasi bisa mengendalikan atau bisa meningkatkan imunitas tubuh kita ya, tetapi belum cukup. Tambah dengan apa? Momentum itu kita gunakan, tetap gunakan protokol kesehatan gitu ya. Jadi dua kata kunci itu ya, tetap protokol kesehatan dan vaksinasi, karena vaksinasi di negara lain yang sangat tinggi ternyata juga bahkan booster yang sudah di atas 80% kasusnya tinggi. Kemudian juga diikuti juga fatalitas rate-nya juga tinggi. Mas Yudit. Jadi saya kira tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan ini yang menjadi kata kuncinya adalah bahwa ini harus kita mulai isu-isu bahwa menjadi kita harus terus berdampingan dengan COVID-19 ya dimulai dari beberapa hal seperti ini. Justru kita gunakan dengan yang belum divaksin ya harus kita gencarkan untuk vaksin untuk yang komplit, kemudian di booster. Inilah yang kita berpikir positifnya. Mengapa saya pribadi khususnya bisa memahami pikir yang disampaikan oleh pemerintah, pola pikir yang pemerintah. Karena memang pasti sekali lagi pemerintah tidak tanpa dasar penelitian, pasti basicnya adalah data, angka gitu ya. Dari data. Berarti intinya Pak Rahmat bahwa kebijakan pemerintah ini bukan karena ikut-ikutan beberapa negara memang sudah mengendorkan segala kebijakan COVID-19 ya Pak Rahmat? Iya, pasti pemerintah pasti menggunakan data penelitian yang ada di Indonesia, tetapi kita harus waspada dan hati-hati. Jangan mentang-mentang begitu udah divaksin kita bebas, kita AB. Nggak bisa. Di negara lain yang sudah divaksin tinggi pun kasusnya meledak, kemudian banyak fatalitas rate-nya tinggi. Artinya dua hal itu harus kita gulirkan, yaitu tetap menggunakan vaksinasi dan protokol kesehatan. Nah, kaitannya dengan penyesuaian itu saya kira kita harus mulai hidup berdampingan penyesuaian dengan COVID-19. Yaitu tadi yang sudah di COVID-19, yang sudah vaksin 2 kali, tetap menggunakan protokol kesehatan, silakan kita berikan apresiasi untuk bisa tidak harus wajib menggunakan tes untuk pesawat. Saya kira pesawat juga sudah sangat aman, tidak tes. Tetapi ketika sudah merasa tidak nyaman, kenapa harus dipaksakan pergi gitu ya? Mau darat, mau laut gitu ya. Kalau memang sudah nggak enak badan, ya udah kita istirahat di rumah. Itu secara sederhananya begitu. Tapi apapun, momentum itu kita gunakan untuk campaign. Secara tidak langsung ya, ayo kita gelarakan yang belum vaksin lengkap, silakan menuju fasilitas kesehatan. Intinya... tapi ini kan mau nggak mau Pak Rahmat, mau nggak mau berarti orang yang sudah vaksin boleh perjalanan tanpa PCR. Tapi bagaimana orang yang tidak vaksin, yang tidak mau vaksin, itu kan merupakan hak mereka untuk tidak vaksin kan? Ya, itu hak. Tetapi kita juga punya aturan dong. Kita harus berhak melindungi warga negara kita dong. Dengan tetap harus atas tes PCR dong. Harus tes antigen dong gitu loh. Berarti artinya mereka tidak boleh kemana-mana dong sebelum vaksin gitu ya? Boleh. Tetapi dengan ketentuan aturan yang sudah dibuat oleh negara gitu ya. Pilihan yang mana? Dengan aturan harus divaksin Pak?
Ya kalau belum divaksin, ya tetap menggunakan tes PCR dong. Itu Oh, ketentuannya begitu. begitu. Harus disilakan tapi harus menggunakan ketentuan tes itu. Ini yang dibebaskan hanya untuk yang sudah vaksin 2 kali kan. Tetapi kalau berarti tetap berlaku PCR-nya itu dan antigennya itu untuk orang yang tidak divaksin gitu. Saya ke Dr. Yusuf ya. Dok, bagaimana ini dok? Menurut Anda dok? Ya, kalau saya gini, yang dibicarakan Bapak itu saya setuju aja. Cuma memang kita perlu kehati-hatian. Karena sebagai contoh gini ya, Jakarta pada saat kemarin terjadi pandemi, positif rate-nya itu mencapai 18-22. Padahal Jakarta itu sudah vaksinasinya cakupannya bukan lagi 100, lebih dari 105 kali ya. Karena kan banyak orang dari Bekasi, Bogor ikut vaksin di Jakarta gitu loh. Jadi cakupan vaksinasi di Jakarta sangat tinggi gitu loh. Tapi yang kita harus waspadai adalah kenyataannya si Omicron ini sangat tinggi gitu loh penularannya, ya. Dan seperti pendapat Pak Handoyo tadi, saya katakan bahwa di WHO juga menyatakan jika seorang kurang enak badan, merasa dirinya tidak fit, itu tidak dianjurkan masuk kantor karena regulasi Omicron sangat menular gitu loh. Nah, banyak sekali orang yang OTG, orang tanpa gejala. Jadi ketika di screening suhu pasti lewat. Jadi sulit normal 36,5 gitu. Tetapi ternyata dia membawa virus Omicron gitu loh. Nah, belum lagi perilaku dari masyarakat kita ya Pak, kadang-kadang kondisinya drop pun harus masuk kantor karena takut dengan berbagai ketentuan kantor kan Pak? Betul. Itu yang saya pikir harus hati-hati. Jadi seperti kayak tadi ini di kantor saya ada teman jawab kami maju dan dia tetap sehat, normal aja. Kemudian dia merasa, yuk coba kita tes antigen deh. Kebetulan ada antigen. Ternyata langsung positif. Positif ya? Tanpa gejala itu ya dok ya? Tanpa gejala. Oke. Baik. Kita sapa pendengar nih dok ya. Ada 2 pendengar nih. Ada Pak Okta dan juga Pak Abbas di Bandung. Pak Okta di Cilengsi. Silakan Pak Okta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben kita main di jam segini nih. Sekarang itu bukan aja. Wah, temanya asik nih. Ini Pak Yusuf, Pak Rahmat, selamat sore ya. Assalamualaikum ya. Saya pencinta masker. Bang Yudi tahu masker saya sekarang berapa? 37 masker. Nambah lagi 7 ya? Nambah lagi pencinta masker. Wow. itu koleksi jualan atau gimana Pak? Nah, kita emang masih cinta COVID. Tapi nah ini saya benci nih. Katanya mau pandemi. Tapi kok masih belum dicabut tuh izin untuk naik busway sama kereta api Jabodetabek tuh soal vaksin. Saya nggak mau divaksin. Saya udah bilang sampai kiamat tuh saya nggak mau. Itu soal saya kan balas saya. Yuk cabut dong. Kalau endemi udah selesai, udah jadi endemi, cabut tuh izin vaksin untuk busway sama kereta api. Itu aja dong minta. Itu bikin capek saya tiap hari dari Cilengsi naik motor capek keliling. Nah, kalau itu kan bisa naik busway, bisa naik kereta. Bisa kan Pak, tadi katanya Pak Rahmat boleh naik asal Bapak nggak usah divaksin, tapi tetap PCR sama antigen. Bisa naik busway pakai PCR gimana? Kayak gini, jangan ada syarat apapun. Kayak dulu aja naik busway, tapi pakai masker saya. Ini tahu pakai masker saya berapa lapis Bang Yudi? Ada 3 lapis, luar biasa, pencinta masker. Tapi saya benci itu izin vaksin itu busway sama kereta api Jabodetabek tuh. Komuter lain dicabut lah itu. Jadi pakai masker udah boleh, nggak usah pakai surat apa lindungi apa izin, nggak usah lagi. Kan udah 70% kata DKI segala macam. Kenapa masih dilarang juga? Masih ada izin itu, saya nggak bisa. Saya udah 6 bulan. Nah, kalau itu disetujui, saya senang endemi. Tapi kalau nggak itu sama juga saya terseksa nyari duit. Ini kesel ini. Saya udah ngarepin loh endemi ini dicabut tuh aturan, belum ada beritanya. Ya belum Pak, masih proses dicabut karena saya emang kayak nggak yakin. Kalau saya yakin saya melakukan vaksin. Oke, baik. Kalau nggak yakin nggak bakal lama sampai kiamat. Terima kasih Pak Okta. Pak Abbas, silakan Pak Abbas. Halo, selamat malam Bung Yudi. Yo, malam. Dan Pak Rahmat. Ya, Pak Okta, kita sebar 12 nggak mau divaksin. Gua juga udah lama kan biar-biarnya yang keluar-keluar di Facebook kan gua juga dulu. Kenapa sih Pak nggak mau divaksin Pak? Ceritanya panjang Bung. Ya, sebelum ada corona aja ya, rakyat Indonesia ini makan vitamin bertubi-tubi dan juga waktu sekolah kan minumlah ini buat meningkatkan daya otak kata. Vitamin, makan nggak beraturan sama juga KO Bung. Iya nggak kan? Tapi Bapak waktu kecil di vaksin BCG gitu nggak Pak? Nggak ada Bung. Kan saya dibilang
Nah, saya penderita DBC, ngerokok juga tetap. Kerja keras, kerja berat juga gue jalanin kok. Iya. Ada pelongo-pelongonya. Ini kembali lagi, Bung. Pola makan ini, Bung, ya. Ya, Indonesia ini kan rempah-rempahnya sudah sangat mujarab. Kalau luar negeri jangan samain dengan Indonesia dong. Luar negeri makanan sistem saji, ruangannya kayak gitu, saya mataharinya Baik. Saya matahari lebih efektif. Tapi kalau Bapak nggak divaksin dan tidak mau PCR dan ini berarti siap dong, nggak boleh kemana-mana. Kan aturan kita begitu, sepakatnya. Bung, ingat Bung ya, kita ini terlalu banyak teori, Bung. Tidak memikirkan permasalahan yang ada sesungguhnya di negeri sendiri. Area selatan dan ikutan tanpa, ya itulah Indonesia. Baik, oke, terima kasih Pak Abbas ya. Yang penting asal ada tumbal, proyek jalan, pelongo. Baik, terima kasih Pak Abbas. Pak Iwan, dikira aja silakan Pak Iwan. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tentu tadi disampaikan bahwa akan ada satu perubahan kebijakan dari pemerintah gitu ya, misalnya membebaskan PCR dan antigen. Sebenarnya ini sesuatu kabar baik buat kita, gitu ya. Artinya pertanda bahwa mobilisasi dari masyarakat akan semakin sedikit dibuka. Tapi demikian saya sepakat bahwa minimum requirement-nya harus tetap kita jaga. Artinya bahwa kita minimum setidaknya vaksin 2 itu harus completed. Iya. Artinya apa? Bahwa kita di samping sudah mendapatkan satu katakan relaksasi gitu ya untuk bisa bepergian segala macam. Artinya mobilisasi sudah mulai jalan, interaksi sudah mulai dibuka. Tapi saya sepakat bahwa minimum requirement-nya harus kita terus jaga. Vaksin 2 harus jalan. Sehingga setidaknya kita memprotek diri kita sendiri. Dan saya sepakat dengan Pak Handoyo tadi ya. Kita juga memprotek orang di sekeliling kita. Kalau Pak Iwan lengkap Pak ya vaksinnya Pak? Alhamdulillah saya bersyukur sekali ada di lingkungan perusahaan yang luar biasa ketat dengan aturan pemerintah. Semuanya jalan dengan sangat baik dan kita akhirnya sudah terbiasa itu Mas. Baik. Jadi kita sudah terbiasa dengan rutin antigen, itu bukan sesuatu yang memberatkan buat kita. Justru kita melihat itu sesuatu yang memprotek kesehatan kita, keamanan kita gitu ya. Baik. Oke, terima kasih Pak Iwan ya. Terima kasih banyak. Iya, saya semuanya. Oke, saya ke Pak Yusuf dulu mungkin. Pak Yusuf, di sini saja di Ubara saja sudah ada 2 nih Pak, yang pro kontra soal ini nih. Silakan Pak Yusuf. Ya, kalau saya gini, poinnya gini, tadi saya sudah menyatakan bahwa karena saya terdidik sebagai dokter dan sebagai public health, maka saya berharap dalam teorinya adalah teori sehat. Sehat itu adalah sehat jasmani, rohani, dan sosial, dan juga sehat sebetulnya di mana manusia itu bisa berumur panjang, itu kata kuncinya. Nah, pandemi ini menurut saya memang kita perlu kajian yang paling tepat untuk kita memutuskan sesuatu agar tidak menjadi korban adalah manusia. Jadi saya masih ingat ketika saya harus menjaga jenazah di UGD yang belum diambil oleh dinas pemakaman karena memang itu adalah sosok manusia, bukan suatu benda, tapi kita harus menjaganya. Nah, sebagai seorang dokter saya belajar untuk menjaga nyawa seorang sampai gimana gitu kita berusaha mempertahankan. Makanya kita belajar tadi pagi ini saya ngajarin ke mahasiswa perawat untuk resusitasi RGP dan napas gitu ya. Nah, itu kita dilatih untuk memberikan kehidupan masyarakat untuk panjang umur. Nah, dengan pandemi ini kita juga berharap masyarakat tetap sehat dan terjaga tidak terjadi kasus baru. Nah, artinya apa? Kita perlu kajian yang benar-benar tepat. Jangan sampai nanti sudah dilakukan dengan kajian, terus kemudian tiba-tiba terjadi ledakan. Karena kalau terjadi ledakan, maka yang kerepotan adalah tenaga medis. Bukan tenaga-tenaga yang lain di pemerintahan, tetapi tenaga medis yang akan kewalahan. Kita bisa tahu bahwa di Hong Kong itu terjadi ledakan sehingga jenazah ditaruh di peti kemas yang diberi pendingin. Ya. Nah, belajar dari kasus seperti itu adalah ketika kasus tidak terkendali, yang kewalahan adalah tenaga medis. Jadi itu benar-benar perlu kajian yang paling baik agar tidak terjadi kebijakan yang akhirnya tadi bisa juga menjadi berat bagi rumah sakit kalau terjadi peningkatan kasus. Kira-kira itu. Oke. Bagaimana nih Pak Rahmat Handoyo?
kaitannya dengan Pak Abbas sama Pak Okta ya, saya memahami suasana batin ya, dan saya juga pernah ngalami bagaimana untuk merubah stigma yang anti vaksin untuk menjadi vaksin. Jadi begini Mas Abbas dan Pak Okta, bahwa vaksin penting, bahwa vaksin itu baik, itu bukan kata saya, bukan kata Dr. Yusuf, bukan kata Pak Jokowi, apalagi WHO, itu kata penelitian, itu kata angka data dari riset, bahwa penelitian menunjukkan vaksin telah membuat imunitas tubuh kita terhindar dari penyakit yang mematikan, atau terhindar dari penyakit yang mematikan, atau menghindarkan dari kematian maupun penyakit yang berisiko sangat berat gitu. Itu jadi angka. Dan saya sampaikan kepada Pak Okta maupun Pak Abbas bahwa kita 69 hampir 70%, taruhlah 70% yang meninggal, yang gugur karena COVID-19 ini adalah yang belum divaksin lengkap. Ada yang belum divaksin maupun ada yang masih belum divaksin yang kedua. Ini adalah angka dan data. Untuk itu saya kira jadi momentum yang baik ini, saya kira ayolah bahwa vaksin itu adalah sangat penting. Bukan kata pemerintah, bukan kata dokter, tapi penelitian dan riset gitu loh. Nah, sekarang kita sayangkan memang bahwa di luar sana masih begitu banyak bahwa isu-isu bahwa vaksin digunakan untuk kapitalisasi ekonomi, bahwa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang di luar kesehatan. Ini sangat kita sayangkan, sehingga sedikit banyak memang mempengaruhi rakyat kita bahwa vaksinasi banyak yang menolak gitu ya. Sampai dipaksa pun dikasih uang pun tidak mau gitu loh. Karena ada berita-berita bahwa kalau nanti divaksin besok setahun 2 tahun akan meninggal. Nah, untuk itu saya kira apa kaitannya dengan kebijakan pemerintah? Saya kira dengan yang sudah divaksin lengkap silahkan bebas tanpa ada administrasi testing, kaitannya dengan PCR maupun antigen sangat positif. Justru ini adalah kita jadikan momentum untuk kita kapitalisasi bahwa vaksin itu baik, bahwa vaksin itu berguna. Saya kira kita gunakan, kita gelorakan kepada pemerintah daerah yang cakupannya, akupansinya dari vaksin masih rendah, kita gunakan untuk vaksin. Intinya gitu. Jadi artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf betul, bahwa itu adalah harus kehati-hatian, harus kewaspadaan ketinggi-tinggi, bahwa mentang-mentang jangan divaksin kemudian kita bebas naik bandara, kemudian protokol kesehatan kita abe, salah besar. Bahwa promotif dan preventif menjadi kata kunci kita dalam pengendalian COVID-19. Jadi memang harus seirama, ya protokol kesehatan juga, vaksin juga, vaksin nggak cukup, tetap protokol kesehatan. Ingat, data menunjukkan negara yang vaksinasi tinggi, kemudian sampai booster pun tinggi, masih ada fatalitas rate kita tinggi, negara lain juga tinggi loh. Dan jangan salah loh teman-teman sekalian, bahwa kita masih per hari ini kemarin 250 yang gugur karena COVID-19. Sekali lagi, 70% yang belum divaksin lengkap. Ini menunjukkan, ayolah kita bersama bergandengan tangan, saling mengingatkan bahwa vaksin itu penting, vaksin itu baik. Bukan kata pemerintah, tapi kata data, kata penelitian, dan kata riset yang dilakukan oleh ahli-ahlinya. Begitu, Mas. Oke, kita sapa lagi. Ada Pak Huda di Surabaya ya. Silakan Pak Huda. Halo, selamat sore semuanya. Iya, sore Pak. Akhir-akhir ini kita sering mendengarkan berita yang sering kali menjangan kita ya. Kadang kita membuat puyeng gitu loh. Kita awal dari Inggris sudah non-prokes, Saudi masuk lolos, di Bali masuk lolos, persyaratan perjalanan Indonesia lolos. Kadang saya begini, ini aslinya isu atau masalah kesehatan, atau masalah politik, atau politik kesehatan, atau kesehatan dipolitisasi gitu. Kalau masalah kesehatan, mengapa isu-isu kesehatan atau sumber kesehatan tidak dijadikan acuan utama? WHO yang membidani masalah kesehatan dunia sampai sekarang ini masih belum memberi keputusan seperti itu. Tapi masing-masing negara, Indonesia terutama, sudah memberi kebijakan yang kayaknya sudah melebihi WHO gitu loh. Seakan-akan sudah mengetahui ke depannya bagaimana. Ini ada kekurangan penjelasan dari pemerintah. Mengapa ketika membuat kebijakan atau keputusan ini itu nggak disebutkan dulu asal-usul atau penyebabnya. Misalnya karena di Indonesia masalah coronanya makin menurun, maka seperti ini, atau nggak ada yang seperti ini. Tapi yang jadi paham. Memang satu sisi ini aturan-aturan ini menggembirakan bagi pelaku perjalanan karena mengurangi biaya tambahan. Tapi menurut gue gambling ini nanti kira-kira yang menanggung. Gitu. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Rahmat dulu. Nih Pak, jika sampaikan Pak Huda ini seperti ada komunikasi yang tidak lengkap ketika kebijakan ini dikeluarkan. Sehingga akhirnya masyarakat bingung. Apalagi kan sekarang teknologi sudah maju Pak. Masyarakat bisa mengetahui komunikasi dari manapun juga. Silakan.
begini, pemerintah dalam hal ini bukan berubah-ubah ya. Bahasa saya menyampaikan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah penyesuaian-penyesuaian. Artinya penyesuaian itu adalah perubahan-perubahan untuk menyesuaikan kekinian. Kekinian itu adalah ketika pemerintah mendapatkan masukan dari epidemiolog, mendapatkan data dari penelitian dari para ahli penelitian yang di bidang kesehatan. Itulah yang kita gunakan. Saya yakinin apapun yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk pembukaan karantina, pembebasan karantina, terutama sekarang ini diuji cobakan di Bali, kemudian saat ini dilakukan terhadap penerbangan, itu pasti base-nya adalah penelitian dan riset, data dan angka. Memang perlu ada satu penjelasan secara utuh. Saya kira pemerintah sudah menjelaskan secara utuh ya, memang belum diterima secara masyarakat secara keseluruhan. Tetapi ketika konferensi pers pasti akan dijelaskan faktornya karena BOR kita juga sudah cukup bagus, bahwa kenaikan tinggi tidak diikuti secara signifikan kenaikan BOR. Kemudian kenaikan secara signifikan juga tidak diikuti dari sisi ICU kita. Itu satu kabar yang menggembirakan. Bukan berarti memang meskipun statistik menunjukkan tren positif, tetapi saudara kita yang gugur masih 250 orang loh yang gugur. Ini meskipun dilakukan seperti itu, tetap kita menggunakan asas kehati-hatian, kewaspadaan, preventif, promotif tetap kita lakukan. Dengan apa? Protokol kesehatan gitu loh. Tetapi juga ketika data penelitian menunjukkan itulah bisa diterima, masuk akal, pemerintah melakukan dengan membuka penyesuaian-penyesuaian seperti di Bali hari ini, kemudian hari ini juga dilakukan satu perubahan. Tentu ketika ada terjadi suatu hal case yang tanda petik itu membahayakan dari sisi kesehatan nasional, politik kesehatan secara nasional, pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian lagi. Bukan berarti kelinci percobaan, tidak. Ini pemerintah melakukan ini berdasarkan penelitian angka, data statistik, data penelitian dari ilmuwan kita. Nggak mungkin pemerintah membuat satu aturan tanpa satu kebijakan yang dimasukkan dari para ahlinya. Nggak akan mungkin gitu ya. Pasti akan menimbulkan masalah. Meskipun harus diakui pro kontra, ya ahli, ya pasti ada. Tetapi ketika sudah diperlakukan itu, nanti akan ada satu evaluasi. Kalau mengarah kepada kesehatan yang membahayakan, pemerintah dengan cepat akan melakukan gas and rem. Artinya ketika pemberlakuannya itu membahayakan, rem mendadak tetap akan diberlakukan. Tetapi ketika ternyata yang sesuai harapan kita, kenapa ini kita gunakan dengan tanda petik passwordnya adalah kita hidup berdampingan mulai sekarang. Pandemi akan berubah menjadi endemi, bisa jadi wacana itu digulirkan dengan catatan apa itu tadi. Ya syarat utama adalah vaksinasi harus digencarkan. Itu tidak akan cukup. Vaksinasi seolah-olah kita mengandalkan vaksinasi, kita bebas bergerak kemana-mana. Tapi dengan protokol kesehatan diabaikan, saya kira akan membahayakan diri kita sendiri. Jadi artinya dua hal kata kunci Mas Yudit, protokol kesehatan tetap kita gunakan, vaksinasi juga kita gularkan. Dua hal itu saya kira senjata utama melawan COVID begitu. Ya, bagaimana kalau menurut Dr. Yusuf, apakah selama ini masyarakat sudah sepenuhnya memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan keinginan pemerintah itu, kebijakan yang disampaikan? Karena tadi menurut pendengar kita kan Pak Huda seperti ada miskomunikasi di sini. Ya, kalau saya sih, kalau publikasi kebijakannya sangat kencang ya, di mana-mana kan. Cuma memang kebijakan itu cepat sekali tuh, banyak perubahannya. Artinya, contoh ya, kemarin kita Maret itu masih disebutkan kita PPKM level 3. Nah, indikator dan kriterianya itu adalah tingkat kematian masih tinggi dan tingkat kejadian kasus masih tinggi. Nah, kemudian tiba-tiba dalam peraturan WHO itu kalau level 3 itu tetap harus pengetatan. Jadi tracing antigen dan PCR itu tetap dilakukan dengan kencang. Itu loh. Nah, terus tiba-tiba sekarang keluar lagi peraturan kan bebas antigen ya. Nah itu yang maksud saya itu seperti kebijakan yang memang cepat tuh perubahannya. Nah, apakah memang benar-benar melibatkan public health dalam mengukur? Karena gini, saya tahu banget ya orang-orang Satgas, saya tahu juga orang-orang di pemerintahan itu apakah mereka memang mengundang ahli-ahli kesehatan masyarakat dalam mengkaji suatu kebijakan. Artinya apa? Kalau saya melakukan suatu kebijakan, saya akan mengukur dulu insidensinya gimana, prevalensinya gimana, mortality rate-nya gimana, positive rate-nya gimana, ya, cakupan imunisasinya gimana. Jadi suatu kebijakan itu perlu kita pantau benar-benar
Karena terkait dengan immunity itu bisa terjadi kalau 80%, 70% kalau sudah cakupan imunisasi, ya. Dan yang kita harus selidiki lagi lebih dalam adalah banyak orang yang melakukan seolah-olah sudah divaksin, tetapi kenyataannya dia belum divaksin. Dia bisa melakukan pembayaran, ya. Banyak oknum yang melakukan seperti itu, dipikir dia seolah-olah sudah divaksin. Nah, itu yang selalu saya sering sebut di TV One atau di Siak TV atau di TVRI maupun di Tapi Pak Yusuf, mohon maaf Pak Yusuf, tadi kan kalau Anda katakan kalau pemainnya melibatkan tenaga-tenaga ahli kesehatan, harusnya ada spare waktu yang cukup panjang untuk menentukan langkah kebijakan. Tapi sementara tadi Pak Rahmat bilang bahwa setiap kebijakan ini pasti sudah ada yang namanya riset dan penelitian. Maksudnya bagaimana nih? Ya kalau saya kurang tahu dah. Yang namanya definisi ahli public health itu seperti apa ya? Kalau saya memang dididik di public health di kesehatan masyarakat TUI, kami dididik untuk menjadi seorang ahli kesehatan masyarakat yang memantau kesehatan masyarakat secara utuh tadi itu. Jasmani, rohani, dan sosial, dan meliputi pada masyarakat, bukan individual. Tadi kan saya sudah menyebutkan, kalau saya sebagai seorang dokter, saya mengobati seorang pasien yang sudah terpapar sakit. Sementara kalau saya sebagai ahli kesehatan masyarakat, yang saya jaga adalah komunitas atau masyarakat. Jadi perlu kajian bukan orang, tetapi kajian masyarakat. Jadi contohnya ya, di Jakarta ini kita masih memantau, memang penurunannya sudah sangat baik. Di mana kasus tinggal 3.000-an. Ya. Tapi angka kematian tidak ada gitu. Positif rate Jakarta waktu bulan Oktober, November, Desember itu sangat bagus. 0,8, 0,7, nggak pernah sampai 1 gitu. Nah, jadi saya berani tuh kembali. Saya berani ke Lombok. Berani daerah ke Lampung, ke Ambon ya. Tapi kalau sekarang, kalau saya diberi tiket gratis yang misalkan, saya disuruh ke Bali, saya disuruh ke Lombok, itu perlu saya pikir-pikir lagi. Karena kenyataannya sekarang positif rate-nya sangat cukup tinggi gitu. Nah, itu yang kita perlu hati-hati karena tadi saya ulang lagi, ketika terjadi peningkatan kasus pada masyarakat, yang menjadi beban adalah tenaga kesehatan yang akan karena harus merawat pasien dengan baik. Kira-kira itu. Tapi untuk sekarang masih terkendali. Benar, setuju. Ya Pak Rahmat, ya ini yang dipertanyakan juga oleh Dr. Yusuf. Ini tenaga ahli penelitiannya seperti apa nih Pak Rahmat? Ya, saya kira saya paham betul pemikirannya dokter sahabat saya, Dr. Yusuf ya. Memang beliau seorang dokter juga ahli kesehatan masyarakat. Saya senang itu pemikiran kritis beliau ya. Jadi ini menunjukkan justru kita juga harus waspada, harus hati-hati. Tetapi saya juga beberapa waktu lalu saya ketika membaca di media ya bahwa perubahan-perubahan dari 14 hari menjadi 10 hari, dari 10 hari menjadi 5, dari 7 menjadi 7 menjadi 5, bahkan sampai ke Bali itu saya membaca ahli UI juga mengatakan itu berdasarkan masukan dari kami itu loh. Nah artinya memang ini perlu penjelasan secara utuh, kemudian juga sampaikan kepada masyarakat. Saya selalu menyampaikan di dalam satu rapat dengan Kementerian Kesehatan, di dalam rapat kerja selalu kita sampaikan basic penelitian, basic angka dan penelitian itu. Tapi kalau tanpa penelitian rasanya kok nggak akan mungkin pemerintah. Tapi mohon maaf, saya potong Pak Rahmat. Apakah anggota Dewan tahu orang-orang yang dianggap penelitian itu siapa-siapa saja? Atau hanya sekedar laporan saja? Saya meyakini itu ya, nggak mungkin kita siapa ahlinya itu siapapun, dan kesehatan kan bisa melihat melalui baik basic universitas, basic penelitian, basic ahli-ahli yang diundang. Tetapi nggak mungkin kalau tanpa ada satu penelitian atau angka-angka ya. Tetapi memang data penelitian kan tidak harus dari Indonesia, bisa dari Indonesia sendiri. Kemudian juga kita membandingkan dengan negara lain yang Malaysia yang saat ini tidak ada karantina, kemudian juga di negaranya lain. Bukan berarti kita ikut-ikutan dan latah ikuti negara lain, tidak mungkin kita ikuti seperti itu, tapi kita juga kalau datanya dari luar, mohon maaf Pak Rahmat, kalau datanya dari luar tadi juga sempat ditanyakan oleh pendengar kita, mengapa kita seolah tidak mengikuti aturan dari WHO? WHO saja belum mengeluarkan aturan seperti hal ini, pelonggaran gitu Pak. Kita justru setiap kegiatan, setiap aktivitas, aturan mengacunya pada salah satunya yang utama adalah WHO loh. Jangan salah, kita ada memang beberapa kasus mungkin tidak, tetapi WHO tidak melarang loh ya.
WHO tidak melarang, justru WHO mengingatkan kepada negara yang lain, jangan terlalu longgar, jangan terlalu itu, jangan begono begini. Itu di negara Eropa waktu kemarin terjadi pelonggaran yang luar biasa, WHO juga tidak melarang, tapi juga memberikan satu peringatan. Tadi Dokter Yusuf betul sekali, saya setuju. Ada satu atensi khusus bahwa ada peringatan-peringatan, ada peringatan-peringatan yang harus ada kalau begono begini harus dengan melakukan sikap seperti apa gitu ya. Nah, terutama di Inggris atau di negara yang lain kan protokol kesehatan menjadi suatu hal yang sangat longgar sekali kan. Tapi kan kita juga tidak boleh langsung kasat mata samain dengan negara lain. Tetap protokol kesehatan menjadi kata kunci melawan COVID di luar vaksinasi. Jadi saya kira siapa bilang kita tidak mengacu pada WHO, kita justru berdekatan dengan WHO. Banyak hal yang bersinggungan menjadi ahli-ahli kita atau pemerintah mengambil keputusan, pasti rujukannya salah satunya dari WHO yang utama, nggak mungkin gitu loh. Karena itu kita tidak mungkin melanggar apa yang sudah digariskan oleh WHO ya. Nggak akan, karena pasti akan menjadi kecaman dari banyak pihak dong. Dan kita termasuk yang asas kehati-hatian termasuk yang cukup tinggi loh dibandingkan negara lain. Sekali lagi, kita termasuk salah satu yang sangat hati-hati, meskipun sangat hati-hati pun juga banyak dikritik, seolah dikapitalisasi, seolah ekonomi lah, seolah yang lain lah, itulah. Tetapi indahnya pemerintah pasti tidak akan bisa menyenangkan semua pihak yang pro dan kontra, tetapi pemerintah saya pastikan sebagai fungsi kontrol parlemen berlandaskan dari sisi kesehatan yang utama. Kalau ada isu yang di luar sana pasti banyak. Oke, terakhir kalau gitu Pak, saya ke Pak Rahmat dulu. Jadi dengan kebijakan ini sebenarnya apa nanti yang akan diharapkan supaya nanti seperti tidak ditakutkan seperti yang dikatakan oleh Pak Yusuf tadi? Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf ya, sahabat saya ya. Intinya adalah kita bagaimana untuk asas kehati-hatian itu yang utama. Yang kedua adalah ini kita mencoba memulai hidup baru. Kita akan hidup berdampingan terus bersama COVID-19. Dimulai dari mana? Kebijakan-kebijakan, penyesuaian-penyesuaian yang barangkali ada salah satunya karantina mulai dibuka. Kemudian seperti ini tetapi tetap menggunakan evaluasi. Gas and rem. Tetapi kalau seandainya nanti membahayakan, segeralah melakukan satu evaluasi penyesuaian. Bukan berubah-ubah, tapi penyesuaian. Kalau ternyata membahayakan atau berisiko yang tinggi, segera kita tarik rem tua secepatnya. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah bisa diambil dalam rangka untuk mencoba hidup berdampingan dengan COVID-19. Tetapi juga sebagai satu positifnya, kita gunakan untuk kampanye, protokol kesehatan, dan vaksinasi yang lengkap. Karena ini adalah yang dipelonggarkan, khusus malam hari ini adalah yang vaksin lengkap, boleh untuk naik pesawat tanpa harus tes begitu. Begitu, salam sehat. Baik, kalau Pak Yusuf sendiri bagaimana Pak Yusuf implementasinya nanti kebijakan ini Pak? Ya, kalau saya setuju aja dengan catatan memang perlu verifikasi soal yang tadi saya sebutin, soal vaksinasi. Karena waktu saat saya di Bali, saya bertemu dengan seorang driver Grab ya, yang ngantar jemput. Dia ngomong bahwa teman-temannya banyak yang nggak vaksin, kemudian mereka bayar, mereka bisa dapat tuh sertifikat vaksin. Artinya apa? Berarti kan ada verifikasi data yang harus benar-benar kita buktikan orang itu memang benar-benar melakukan vaksinasi. Kenapa kita harus sadari itu ulang berulang? Kalau di TV saya selalu menyebutkan bahwa dalam perjuangan melawan pandemi ini kita harus menggunakan hati nurani kita. Vaksinatornya harus menggunakan hati nurani, tidak memberikan vaksin yang bohong ya, yang bodong. Kemudian yang entry juga harus menggunakan hati nurani. Dan semua orang yang melakukan vaksinasi juga harus fair gitu loh. Kalau dia sudah vaksin ya harus menyatakan sudah vaksin. Tapi jangan sampai nanti belum dia sudah dapat sertifikat peduli lindungi ini sudah ada gitu kan. Itulah yang kita harus benar-benar verifikasi ya. Dan kalau saya gini, beberapa kali yang kami baca sekarang ini memang peraturannya dia memang harus menyebutkan bahwa imunitas tetap menjadi kunci utama ya. Dan juga soal vaksinasi saya sangat setuju dengan pendapat para ahli ya, bahwa tidak kita sudah divaksin ya, maka kita akan cukup kuat menghadapi serangan virus. Sebagai contoh, saya promosi diri saya tidak pernah kena alfa, beta, delta maupun omikron karena saya sudah divaksin dan saya tertib sekali. Pada saat Pak Jokowi divaksin, saya ikut serta divaksinasi. Kemudian pada saat di booster, saya sudah booster dari bulan September ya. Artinya itu membuktikan bahwa saya terbukti sangat kuat dalam menghadapi pandemi ini. Oleh sebab itu, vaksinasi harus segera, jangan tunda. Jangan lagi memilih harus Pfizer, Moderna, Astra, semua vaksinasi agar
kita terjadi herd immunity. Nah, kalau herd immunity memang sudah terjadi, terus tidak ada lagi di Jakarta ataupun di tempat-tempat di daerah, maka memang kejadian kita menggunakan cukup sertifikasi simatik, saya rasa sangat efektif apabila sudah terjadi herd immunity dan semua orang sudah divaksin, ya, benar-benar divaksin yang benar gitu maksud saya. Kira-kira itu, Mas. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Dr. Yusuf dan juga Pak Rahmat Handoyo atas waktu dan perjalanannya di malam hari. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Dr. Yusuf, Ya, sahabatku. Mas Yudit, salam sehat selalu. Ya. Salam sehat, assalamualaikum. Sehat selalu. Terima kasih. Demikian tadi kita bersama dengan Dr. Public Health Motivator